seorang pria biasa yang kerja kantoran. Dia tipe pekerja keras yang suka santai main game. Nah, tiba-tiba aja dia bangun di dunia baru yang aneh. Ada suara-suara asing dan dia ngelihat seorang wanita di depannya. Bingung kan dia? Siapa wanita ini? Awalnya dia kira dirinya dibawa ke rumah sakit sama orang baik hati. Mungkin wanita itu perawat jaga. Tapi tunggu dulu. Kok tempatnya nggak mirip rumah sakit ya? Malahan kayak tempat kuno gitu. Enggak cuma itu. Dia juga ngelihat anjing terbang yang aneh. Terus, ada pembantu yang datang bawain teh buat wanita itu. Si pembantu bilang ke wanita itu kalau anaknya lucu. Nah, pas ngelihat bayangannya di nampan teh, pria itu kaget setengah mati. Soalnya, yang ada di bayangan itu bayi, bukan dirinya. Wah, mimpi buruk apa ini? Ternyata, pria itu beneran udah meninggal di kehidupan sebelumnya. Dia bereinkarnasi menjadi bayi bernama Ars Luven, lahirnya di Lamberg, Provinsi Mission, pada musim panas tahun ke-200 kalender keempat. 3 tahun berlalu, Ars kecil udah tumbuh besar. Suatu hari, pas lagi santai di ruang belajar, ada pembantu yang ngetuk pintu. Ars nyuruh pembantunya masuk. Si pembantu bilang bawain teh, dan Ars ngucapin terima kasih. Nah, di saat itulah Ars tersadar. Dia baru ngeh kalau dia udah mati di kehidupan sebelumnya dan terlahir kembali sebagai Ars Luven. Dan di dunia ini, sihir adalah hal yang biasa. Orang-orang bisa melakukan hal-hal gila dengan sihir. Dunia ini benar-benar kayak game aneh buat Ars. Ars terlahir di keluarga Laun, keluarga bangsawan yang memerintah daerah kecil bernama Lamberg. Tempat tidurnya gede banget dan keren abis. Sampai-sampai Ars ngira lagi main di kastil asing. Pelayan ada di mana-mana, siap ngurusin semua keperluan Ars. Ada juga koki hebat yang masakin makanan enak setiap hari. Ars merasa beruntung banget bisa bereinkarnasi ke kehidupan kayak gini. Sejak lahir, Ars juga sadar dia punya kekuatan yang enggak dimiliki orang lain. Suatu hari, Ars masuk ke ruang latihan para prajurit, bikin mereka kaget. Ars nyapa mereka dan minta izin buat ngeliatin latihan dari jauh. Para prajurit bilang gak apa-apa Ars nonton dari situ. Mereka kagum soalnya pangeran mereka masih kecil tapi udah senang latihan. Pasti bakal jadi prajurit hebat kalau udah gede. Ars ngedeketin guru yang lagi ngelatih prajurit baru. Si guru ngejatuhin trainee itu dan ngomel-ngomel. Tapi trainee itu bangun lagi dan pengen coba lagi. Ars pakai skill Kantei, skill buat ngeliat status orang ke trainee itu buat ngeliat statistiknya. Ars sadar kalau trainee itu punya bakat luar biasa dalam memanah. Wah, kalau pegang busur pasti jago banget. Si guru ngejatuhin trainee itu lagi, dan trainee itu udah kelihatan capek banget. Ars ngedeketin trainee yang bernama Neil itu dan manggil namanya. Neil kaget soalnya dia nggak nyangka Ars kenal dia. Ars nanya ke Neil apa dia pernah pakai panah. Tapi Neil bilang nggak bakal pakai senjata kayak gitu. Menurutnya, laki-laki sejati nggak ngeluarin panah ke musuh dari jauh. Ars nawarin ke Neil buat pakai panah dan nyuruhnya ngelatih kemampuan itu. Awalnya Neil ragu, tapi pas para prajurit lain nyuruhnya nurut omongan Ars, dia pun ngeluarin panah dan busur. Neil ngaku dia baru pertama kali ini ngelayanin senjata itu. Salah satu prajurit saranin Neil buat deketin target biar lebih aman. Ars malah percaya diri bilang Neil bisa kena target dari jarak jauh. Neil ngebidik dan melepaskan panah. Dan tepat, panah itu mengenai sasaran. Wah, para prajurit heboh. Mereka pikir Neil cuma beruntung. Makanya mereka nyuruh Neil buat nembak lagi. Dan lagi-lagi, panah Neil tepat sasaran. Semua orang takjub. Lu emang terlahir buat jadi pemanah, kata mereka. Neil sendiri baru sadar kalau pakai panah nggak jelek kok. Para prajurit penasaran gimana Ars bisa tahu kalau Neil jago memanah. Ars ngeles ngaku kalau itu cuma firasatnya aja. Mereka terkesan. Tapi Ars tahu kalau dia ngomong yang sebenarnya tentang skill appraisalnya, mereka nggak bakal percaya. Ars kesal sendiri soalnya dia nggak bisa pakai skill itu ke dirinya sendiri. Pas makan malam, Ars lagi takjub sama makanan koki. Dia baru mau makan pas dipanggil ayahnya. Ayahnya bilang dia dengar cerita gimana Ars nemuin bakat memanah Neil. Dan dia terkesan. Ars agak takut sama bapaknya soalnya mukanya selalu terlihat galak. Makanya, Ars pakai skill penilaian buat ngeliat status bapaknya. Dan Ars kagum. Ternyata bapaknya bisa jadi bangsawan dari rakyat jelata cuma gara-gara jago beberapa jurus bela diri. Orang tua Ars nyuruh dia buat terus terasain instingnya soalnya suatu hari nanti dia bisa jadi pemimpin hebat di negara ini. Ars percaya kemampuannya ngelihat bakat orang lain bakal berguna. Gak cuma itu, bapaknya Ars bahkan ngasih jatah makanannya ke Ars biar dia bisa cepet gede.
Ars jelas bersyukur banget atas hal itu. Setelah hari itu, Ars mulai ngeliatin kondisi kekaisaran dan sadar kalau masa depan mereka nggak jelas. Semua pemimpinnya korup dan rakyat udah muak. Pemberontakan mulai ngedredek dan para bangsawan pengin bebas ngurusin kekacauan ini. Ars takut banget kalau kekaisaran bakal perang habis-habisan kalau nggak ada perubahan. Dia bahkan nggak bisa bayangin dirinya memimpin pasukan perang. Apalagi dia juga kepikiran gimana caranya ngelindungin orang-orang Lambert yang udah baik banget sama dia. Ingat kata-kata bapaknya tentang insting. Ars pun dapet ide. Dia pakai kostum dan turun ke jalanan. Dia pakai skill penilaian buat ngeliat statistik orang-orang di kota. Setelah ngelakuin itu beberapa saat, dia capek dan istirahat di gang. Tiba-tiba, ada seorang wanita yang ngusir pria asing dari tokonya. Wanita itu nggak mau ngelayanin dia. Ars ngeliatin pria itu dan sadar dia bukan orang sini. Terus, ada anak kecil yang nunjukin benda bernama Malkin ke pria itu dan minta tolong ke ibunya. Tapi semua orang ngindar dari anak itu soalnya dia kotor dan dianggap pembawa sial. Ars inget kalau Malkin itu sekelompok orang yang datang dari seberang lautan ke sini. Kebanyakan dari mereka dijadikan budak. Makanya, Ars nawarin rotinya ke pria itu. Semua orang bingung kenapa pewaris keluarga Lan mau ngebantu orang Malkin. Pria itu nerima roti yang ditawarkan Ars dan langsung lahap makannya sambil nangis. Lihat air mata pria itu. Ars langsung pakai skill penilaian buat ngeliat statusnya. Dan gila, statusnya mendekati sempurna. Jelas banget pria ini bakal jadi prajurit hebat. Tapi, setelah ngucapin terima kasih, pria itu langsung pergi. Ars ngejar dia. Tapi pria itu nyuruh Ars nggak usah ngikutin dia karena nanti warga bisa marah. Ars langsung nekat ngajakin pria itu jadi tangan kanannya. Tawaran Ars bikin pria itu kaget. Ars sebenarnya lagi ngerencanain buat ngumpulin orang-orang berbakat buat nguatin timnya dan nguatin wilayahnya. Pria itu kira Ars cuma mau dia jadi tameng doang. Tapi Ars malah ngenalin dirinya dan nunjukin lambang keluarganya. Pria itu kaget. Tapi Ars ngomong kalau dia milih pria itu jadi tangan kanannya karena dia ngerasa pria itu punya bakat luar biasa. Pria itu bingung kenapa Ars bisa ngerasa gitu padahal mereka baru ketemu. Ars ngeles ngaku kalau itu cuma firasatnya aja. Pria itu nolak tawaran Ars karena dia nggak mau ngerepotin Ars. Dia juga mikirin kalau warga bakal ngomel kalau Ars ngasih jabatan tangan kanan ke orang Malkin. Ars santai aja dan bilang ke pria itu buat nggak usah khawatir. Dia yakin bisa ngatasi masalah itu. Tapi tetap aja, pria itu nolak. Ars terus ngejar soalnya dia yakin gak bakal nemuin orang dengan status sebagus itu lagi. Perut pria itu mulai bunyi. Ars langsung memanfaatkan kesempatan itu. Dia bilang ke pria itu kalau dia punya koki yang bisa nyediain makanan prasmanan sepuasnya. Mendengar itu, pria itu langsung berhenti jalan dan mutusin buat ngikutin Ars balik ke istananya. Sampai di rumah, pria itu gak percaya kalau Ars anak orang penting. Si koki nyediain makanan, tapi porsi pria itu lebih dikit karena dia orang Malkin. Setelah makan, para pelayan langsung nyuruh pria itu pergi. Lihat perlakuan itu, Ars sadar prasangka mereka ke orang Malkin emang parah. Ars tahu dia nggak bisa ngelarang para pelayan. Makanya, dia bagi makanannya ke pria itu. Semua orang kaget. Para pelayan pun ngasih makanan yang lebih enak ke pria itu. Dan dia lahap aja. Ars penasaran kenapa Ritz, si pria Malkin itu, ada di desa. Ritz bilang dia dulu anggota kelompok tentara bayaran. Tapi kelompoknya bubar gara-gara kebanyakan anggotanya mati. Sejak itu, dia terus kelayapan. Ars nanya kenapa Ritz gak gabung ke kelompok lain. Ritz ngaku dia ditolak karena gak punya prestasi yang keren. Para pelayan nyuruh Ritz pergi. Tapi Ars bilang dia bakal bawa Ritz ke rumahnya dan jadiin dia tangan kanan. Para pelayan ngingetin Ars kalau Lord Raven, ayahnya Ars, enggak bakal suka. Ternyata, Ars emang ngasih tahu rencananya ke orang tuanya. Ayah Ars bilang nggak mungkin ngangkat orang Malkin jadi tangan kanan. Ars ngelawan omongan ayahnya. Dia bilang kalau mereka ngeluarin Ritz, sama aja ngebuangin bakat luar biasa. Ayah Ars ngingetin dia kalau orang Malkin itu rendah. Jadi nggak mungkin punya bakat istimewa. Ars kecewa dengar ayahnya masih percaya omongan basi tentang orang Malkin. Dia tetap berusaha ngeyakinin ayahnya. Ars nawarin buat ngetes kemampuan Ritz kalau ayahnya nggak percaya. Ayah Ars bingung kenapa Ars bisa yakin banget sama bakat Ritz. Ayahnya ingat kalau Ars pernah menunjukkan bakat yang luar biasa. Jadi dia setuju untuk menguji Ritz atas permintaan Ars. Ars senang ayahnya mau merekrut Ritz sebagai prajurit jika dia memang terampil. Ayah Ars menjelaskan bahwa tesnya akan berupa pertarungan tiruan antara Ritz dan dirinya. Ritz akan direkrut jika bisa mengalahkannya. Ars mencoba membela Ritz karena usianya yang masih muda.
tetapi ayahnya bersikeras dengan keputusannya. Ritz bingung dengan usaha Ars memasukkannya ke dalam kelompok mereka. Dia pikir Ars kasihan padanya, tetapi Ars menawarkan Ritz untuk membatalkan tes jika dia tidak mau. Ritz menerimanya karena tawaran itu adalah yang terbaik yang pernah dia dapatkan. Di ruang latihan, para prajurit lain terkejut mengetahui Ritz adalah seorang Malkin. Ars meminta Mil menyiapkan pedangnya dan Gratz membawa jam pasir. Ritz berhasil mendaratkan satu pukulan pada ayah Ars sebelum waktu habis. Pertarungan pun dimulai. Lord Raven, ayah Ars, menyerang lebih dulu, tetapi Ritz berhasil mengelak. Duel terus berlanjut, dan para prajurit lain terkejut melihat Ritz bisa bertahan melawan Lord Raven. Ritz terus menyerang balik, namun tidak bisa mendaratkan pukulan. Lord Raven akhirnya berhasil menjatuhkan Ritz, tetapi dia bisa bangkit kembali. Lord Raven mengingatkan Ritz bahwa waktu hampir habis. Ritz pun teringat Ars yang membutuhkannya. Dia pun bertarung habis-habisan, menyerang Lord Raven, berusaha memanfaatkan sinar matahari untuk menyerang. Namun Lord Raven berhasil menangkisnya tepat pada waktunya. Lord Raven mengakhiri pertarungan, tetapi Ritz melihat jam pasir masih berlanjut. Semua orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ritz ini? Ternyata, Ritz berhasil menyerang Lord Raven, dan mereka semua heran bagaimana dia bisa begitu kuat. Lord Raven pun menerima Ritz sebagai prajurit dan Ars berlari datang untuk memberi selamat. Lord Raven memberitahu Ars bahwa dia memiliki kemampuan tingkat tinggi untuk merasakan keterampilan orang dan dia akan melakukan yang terbaik di masa-masa gila yang akan datang. Dia percaya Ars akan menjadi pemimpin yang hebat suatu hari nanti. Sementara itu, semua prajurit ketakutan, bertanya-tanya bagaimana Ritz bisa begitu kuat. Mereka semua berkumpul di sekitarnya, berharap bisa mempelajari rahasianya. Sore harinya, Ritz berganti pakaian baru dan berjanji untuk membayar hutangnya kepada Ars dengan nyawanya. Terima kasih telah menonton, dan tunggu episode 2-nya.